Bereshit atau Kitab Kejadian pasal 40. Dan terjadilah setelah hal-hal ini, juru minuman Raja Mitsraim dan juru roti berbuat salah terhadap tuannya, terhadap Raja Mitsraim. Dan Paro marah terhadap kedua pegawainya, terhadap pemimpin juru minuman dan terhadap pemimpin juru roti. Dan dia menyerahkan mereka ke dalam penjara di rumah pemimpin para algojo itu, ke dalam rumah bundar tempat Yosef dipenjarakan. Dan kepala para algojo itu menempatkan Yosef bersama dengan mereka, dan dia melayani mereka, dan mereka berada di dalam penjara berhari-hari. Dan keduanya bermimpi masing-masing sebuah mimpi. Mimpinya masing-masing dalam satu malam. Setiap orang sesuai dengan makna mimpinya, baik juru minuman maupun juru roti, yang adalah milik Raja Mitsraim yang berada dalam penjara rumah bundar. Dan datanglah Yosef kepada mereka pada pagi hari, dan dia memandang mereka, dan tampaklah mereka sedang bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai Paro yang ada bersamanya di dalam penjara rumah majikannya itu dengan mengatakan, "Mengapa hari ini wajahmu muram?" Dan berkatalah mereka kepadanya, "Kami bermimpi sebuah mimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu Yosef berkata kepada mereka, "Bukankah segala pengertian ada pada Elohim? Ceritakanlah kepadaku." Dan pemimpin juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yosef. Dan dia berkata kepadanya, "Dalam mimpiku, tampaklah sebatang pohon anggur di hadapanku. Dan pada pohon anggur itu terdapat 3 carang. Dan dia seperti yang baru saja bertunas, mengeluarkan bunganya, menjadi ranum tandan-tandan buah anggurnya. Dan di tanganku ada cawan Paro, dan aku memetik buah anggur itu dan memerasnya ke dalam cawan Paro itu. Lalu aku mempersembahkan cawan itu ke tangan Paro." Lalu berkatalah Yosef kepadanya, "Inilah maknanya. Ketiga carang itu adalah 3 hari ini. Dalam 3 hari lagi, Paro akan menegakkan kepalamu dan mengembalikan engkau pada kedudukanmu semula. Dan engkau akan mempersembahkan cawan Paro ke tangannya, sebagaimana keputusan yang semula, yaitu engkau menjadi juru minumannya. Namun seandainya engkau mengingat aku pernah bersamamu pada saat keadaanmu menjadi baik, maka aku mohon kepadamu melakukan kebaikan kepadaku, dan engkau harus membuat Paro mengingat aku, sehingga engkau mengeluarkan aku dari rumah ini. Sebab sesungguhnya aku telah diculik dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang mereka pantas memasukkan aku ke dalam ruang bawah tanah ini." Dan pemimpin juru roti melihat bahwa dia telah mengartikan hal-hal yang baik, maka berkatalah ia kepada Yosef, "Aku pun dalam mimpiku, tampaklah 3 bakul roti putih ada di atas kepalaku. Dan pada bakul yang paling atas terdapat berbagai macam makanan Paro, hasil olahan pembuat roti. Tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang di atas kepalaku." Maka Yosef menjawab dan berkata, "Inilah maknanya. Ketiga bakul itu adalah 3 hari ini. Dalam 3 hari lagi Paro akan menegakkan kepalamu dari tubuhmu dan menggantungnya pada sebatang kayu, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada hari kelahiran Paro, ketika dia mengadakan perjamuan untuk semua hambanya, maka dia menegakkan kepala pemimpin juru minuman dan kepala pemimpin juru roti itu di tengah-tengah para hambanya. Dan dia menempatkan pemimpin juru minuman itu ke dalam pelayanannya semula, dan dia dapat mempersembahkan cawan itu lagi ke tangan Paro.
Namun dia telah menggantung pemimpin juru roti itu, sebagaimana yang telah diartikan Yosef kepada mereka. Dan pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yosef, bahkan dia melupakannya.